Halo para pencari cuan, selamat welcome di channel Dapur Saham Indonesia. Channel yang akan membawa lo semua sadar akan kenyataan di bursa saham. Di pasar saham, cuman dua aja jenis saham yang paling sering diomongin sama pedagang saham. Saham yang harganya naik terus sama saham yang harganya turun terus. Yang kedua ini contohnya saham UNVR, punya emiten PT Unilever Indonesia Tbk. Saham ini di 2017 lalu sempat menyentuh harga 11.180 perak di bulan Desember. Setelahnya saham ini angkat turun tajam. Per hari ini Kamis 14 April 2022 harga saham Unilever sudah di harga Rp3.430. Unilever sempat tercatat sebagai saham termahal di Indonesia sebelum harganya dibelah atau stock split di awal tahun 2020 yang lalu dengan rasio 1:5. Kalau lo baca IDX30, UNVR masih ada dalam indeks ini. Hasil evaluasi Bursa Efek Indonesia pada awal tahun 2022, Unilever dinilai masih memenuhi kriteria. Sedangkan dua saham lain, HMSP dan GGRM, dikeluarin dari daftar IDX30 periode Februari sampai dengan Juli 2022 di tahun ini. Kalau lo baca situs BEI, yang dimaksud saham IDX30 adalah saham-saham yang sudah diberi penilaian oleh BEI dengan mengukur kinerja sahamnya. 30 saham punya likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, dan didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Lo bisa sangat terbantu dengan indeks yang dikeluarin BEI ya, apalagi yang males baca laporan keuangan emiten kayak gue. Lo mesti ingat, analis, para profesor ekonomi atau para ahli statistik belum tentu juga pernah atau juga pedagang saham ya. Harga saham ditentuin oleh para pedagang, bukan para pembuat indeks. Jadi mau masuk kategori indeks apapun, kalau saham emiten banyak dijualin oleh yang punya, ya harganya sahamnya turun terus. Sebaliknya, saham-saham emiten yang perusahaan yang nggak pernah lo dengar, harga sahamnya bisa naik tajam, bahkan naik ribuan persen cuman dalam waktu setahun. Gua kasih contoh ya, DCI Indonesia, kode sahamnya DCII, TECH Indostarlink Technomedia, Bank Aladin Syariah, BBHI Alobank, Televas Indonesia, kode sahamnya TVAS, PT Cipta Selera Murni, kodenya CSMI, Digital Media Tama Maxima, DMMX, Panca Global Capital, PG, dan Pratama Adinusa Industri, PANI. Tapi hati-hati kalau lo mau beli saham-saham yang gue sebut tadi, karena harga saham emiten ini bisa naik seperti hari ini, berarti kemarin, sebulan lalu, atau sebelumnya udah ada yang punya saham dan beli di harga lebih murah daripada harga yang lo beli. Nah, dari saham-saham yang udah naik ribuan persen itu bisa aja turun juga ribuan persen lagi. Kenapa? Kalau lo beli saham suatu emiten, pasti ada pihak yang jual sahamnya. Nggak mungkin lo dapet saham kalau nggak ada yang jualan. Asal lo tahu ya, Unilever sudah melantai di bursa saham Indonesia sejak tahun 1981. Mungkin sebelum lo lahir kali. Saat itu saham yang dilepas ke masyarakat sudah 9,2 juta lembar saham. Kalau lo beli saham Unilever hari ini di harga 3.450 perak, maka pasti lo beli dari yang udah punya saham ini sebelumnya. Tapi harga beli si penjual kan lo nggak tahu berapa. Bisa aja dia beli dan punya sahamnya kemarin, bulan lalu, atau udah lama nyimpen sahamnya waktu saham Unilever masih di harga Rp815 di September 2005. Nah, ini yang disebut sama Warren Buffett, legenda pedagang saham Amerika, dengan ungkapan, "The stock market is designed to transfer money from the active to the patient." Pasar saham itu dirancang untuk mengirimkan
uang dari pedagang saham yang keluar masuk pasar dikirim ke pedagang saham yang sabar. Dengan catatan lo beli saham emiten yang jelas ya, maksudnya yang lo yakin perusahaan ini kagak bangkrut 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Disinilah penting lo tahu indeks saham yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia. Lalu ada resiko di pasar saham, bisa emiten dikeluarin dari pasar atau disebut delisting. Bisa juga harga sahamnya turun jadi gocap, atau harga sahamnya tidur-tiduran berbulan-bulan pas abis lo beli. Atau kayak Unilever, sehari naik, seminggu turun harga sahamnya, naik lagi, turun lagi. Lo bayangin ya, dari harga Rp11.180 sekarang sudah 3.430 perak. Pertanyaannya untuk lo para pedagang saham modal tipis, lo masih pengen beli saham Unilever? Kalau gue sih, gue cicil beli dikit-dikit, pas lagi naik harganya ya gue jual. Sekian dulu video kita kali ini, mudah-mudahan dikit-dikit ada manfaatnya. Terima kasih ya udah nonton channel Dapur Saham Indonesia.